Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laili Widya, mahasiswa peternakan angkatan 2023 Universitas Sriwijaya dengan NIM 05041282328 Pada video kali ini, Laili akan memberitahu bagaimana sih cara membedakan susu dengan kualitas yang baik dan susu dengan kualitas yang kurang baik. Nah, bagaimana sih cara mengetahuinya? Kita dapat melakukannya dengan cara bereksperimen. Nah, pada eksperimen tersebut pasti diperlukan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan tersebut yaitu yang pertama susu UHT yang masih bersegel atau baru dibeli, dan juga ada gelas plastik bening yang berukuran agak panjang. Nah, eksperimen pertama yaitu dilakukan dengan cara kita menuangkan susu UHT yang masih bersegel. Bersegel itu kita buka dan kita tuangkan ke gelas plastik tersebut dengan ukuran yang secukupnya saja, karena ini hanya untuk eksperimen supaya tidak membazir ya. Nah, setelah itu susu yang sudah kita tuangkan ke gelas tadi kita disimpan pada suhu ruang saja, dan yang masih ada di kemasan tadi kita simpan di dalam kulkas seperti itu. Lalu kita diamkan selama 2 hari. Dan mari kita lihat perbedaannya bagaimana antara susu yang disimpan di lemari pendingin atau di kulkas dan susu yang kita diamkan di suhu ruang saja. Mari kita lihat perbedaannya selama 2 hari. Oke teman-teman, setelah kita melihat video tadi, pasti kalian juga melihat ada beberapa perbedaan signifikan antara kedua susu tersebut. Nah, yang pertama, perbedaan tersebut dapat kita lihat dari warnanya. Pada susu yang kita simpan pada kulkas itu warnanya cenderung lebih putih bersih. Sedangkan pada susu yang kita biarkan di suhu ruang itu warnanya kekuningan atau lebih gelap dibandingkan susu yang kita simpan pada kulkas. Hal tersebut karena adanya oksidasi lemak akibat paparan oksigen yang dapat menghasilkan aldehida dan keton. Hal tersebut dapat memecah protein sehingga menghasilkan warna yang berbeda atau menghasilkan berwarna yang lebih gelap. Selain itu, ada juga penyebab lain dari bakteri pembusuk yang dapat mendenaturasi protein sehingga warna pada susu yang kita diamkan di suhu ruang itu warnanya menjadi lebih kekuningan. Nah, selain dari perbedaan warna, dapat kita lihat juga dari perbedaan bentuk atau tekstur antara kedua susu tersebut. Dapat kita lihat pada bentuk dan tekstur susu yang kita simpan di dalam kulkas atau lemari pendingin bahwa tekstur dan bentuknya itu cenderung lebih cair, tidak ada gumpalan, tidak ada lapisan atau bentuk-bentuk lainnya juga. Nah, sedangkan pada susu yang kita diamkan di suhu ruang itu terdapat 2 lapisan, di mana pada lapisan atas itu berwarna putih yang berupa padatan, sedangkan pada bagian bawah itu berwarna bening yang agak keruh atau agak kekuningan itu berupa cairan. Serta jika kita lihat dari atas itu terlihat ada gumpalan kecil-kecil berwarna putih. Nah, apa sih penyebab terjadi 2 lapisan dan adanya gumpalan pada susu yang kita diamkan di suhu ruang? Penyebabnya yaitu karena adanya peningkatan asam laktat sehingga dapat menurunkan pH susu dan meningkatkan keasaman, sehingga protein kasein yang ada pada susu itu menjadi terdenaturasi dan terjadinya koagulasi protein atau kegumpalan protein dan menyebabkan 2 lapisan tadi. Nah, selanjutnya ada perbedaan yang ketiga, yaitu perbedaan aroma. Nah, setelah kita melakukan eksperimen tersebut, Laili melakukan penciuman atau menghirup aroma antara kedua susu tersebut. Nah, aroma antara kedua susu tersebut itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Apa aja sih perbedaan baunya? Yang pertama, pada susu yang kita simpan di kulkas atau lemari pendingin. Nah, baunya itu masih sama ya, walaupun udah didiamkan 2 hari, baunya masih sama seperti susu segar pada umumnya. Ada bau segar seperti susu dan tidak ada bau asam sedikit pun. Sedangkan pada susu yang kita diamkan selama 2 hari di suhu ruang ini memiliki bau yang
cukup asam dan sangat menyengat, dan agak ada bau busuk ya. Nah, apa sih penyebabnya? Hal tersebut dikarenakan asam laktat memfermentasikan laktosa, asam laktat, dan volatil lainnya yang berupa diasetil dan asam biurat. Nah, hal tersebut yang menyebabkan adanya bau menyengat atau bau asam pada susu yang kita diamkan pada suhu ruang tersebut. Nah guys, selanjutnya ada perbedaan yang signifikan keempat, yaitu perbedaan rasa. Nah, setelah Laili rasakan antara kedua susu tersebut ada rasa yang sangat berbeda signifikan antara kedua susu tersebut. Yang pertama, pada susu yang kita simpan di dalam kulkas, yaitu rasanya cenderung seperti susu umumnya ya, tawar dan sedikit manis. Sedangkan pada susu yang kita diamkan di suhu ruang itu rasanya asam, kecut, enek, dan tentunya tidak bisa diminum karena itu merupakan susu basi. Nah, kenapa sih pada susu yang kita diamkan di suhu ruang itu memiliki rasa yang kecut, asam, dan enek itu dan tidak bisa diminum itu? Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan kadar asam laktat akibat fermentasi laktosa oleh bakteri, sehingga rasa pada susu yang kita diamkan di suhu ruang itu menjadi asam, dan seiring berjalannya waktu rasa asam tersebut akan terus meningkat. Nah guys, kita udah ada di akhir video dan dapat kita tarik kesimpulannya bahwa cara mengetahui kualitas susu yang baik dengan kualitas susu yang kurang baik dapat kita lihat dari 4 ciri berikut yang dapat kita lihat, dapat kita hirup, dan dapat kita rasakan. Yang pertama yaitu dari segi warnanya. Pada susu dengan kualitas baik itu warnanya cenderung putih bersih, sedangkan pada susu dengan kualitas tidak baik itu warnanya cenderung lebih gelap atau kekuningan. Dan yang kedua itu pada bentuk dan tekstur. Pada susu dengan kualitas baik itu teksturnya yaitu cenderung cair atau cairan dan tidak ada gumpalan, sedangkan pada susu dengan kualitas tidak baik itu terdapat 2 lapisan, yang atas berupa lapisan padatan dan bagian bawah berupa lapisan cairan, dan terdapat juga gumpalan-gumpalan berwarna putih. Nah, yang ketiga yaitu dari segi aroma. Biasanya susu dengan kualitas baik itu dapat kita hirup aromanya itu dengan aroma susu segar dan tidak ada bau asam ya. Sedangkan pada susu dengan kualitas tidak baik itu baunya asam dan sangat menyengat, dan juga menyengat ya, tergantung penyimpanannya. Ada yang hanya menyengat dan ada yang sangat menyengat. Nah, selanjutnya yaitu dari segi rasa tersendiri. Susu dengan kualitas yang baik memiliki rasa yang tawar, atau biasanya ada susu kan yang dengan berbagai rasa, dan seharusnya itu susu dengan kualitas baik yang mengandung beberapa rasa itu biasanya tetap ada rasa kayak susu segarnya. Sedangkan pada susu dengan kualitas tidak baik itu rasanya yaitu sudah asam, terus juga agak enak juga ya, dan agak kecut-kecut seperti itu. Jadi kita bisa berpatokan pada 4 ciri tersebut: warna, tekstur atau bentuk, aroma, dan juga rasa. Nah, selanjutnya juga ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam menyimpan atau menjaga kualitas susu. Yang pertama dari segi penyimpanannya. Nah, dari segi penyimpanan dapat kita ketahui dari eksperimen tadi bahwa susu yang disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu yang lebih rendah itu lebih lama masa penyimpanannya, sehingga bakteri itu tidak cepat tumbuh. Sedangkan pada susu yang kita simpan di suhu ruang dan biasanya cuaca, apalagi cuaca di sini ya panas dan cukup tinggi, itu dapat mempercepat terjadinya apa ya, terinfeksi bakteri seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua oleh mikroorganisme gitu. Jadi kalau kita diamkan di suhu ruang tanpa adanya tutup atau tidak kita simpan dengan benar itu dapat terjadi aktivitas mikroba seperti mikroba lactobacillus dan streptococcus ya, yang dapat menyebabkan beberapa fermentasi dan menyebabkan susu tersebut menjadi cepat busuk atau cepat basi sehingga kualitasnya menurun. Selanjutnya ada juga terjadi reaksi kimia. Nah, dari dua tadi kan jika penyimpanannya tidak benar, otomatis akan ada aktivitas mikroba atau adanya mikroorganisme. Selanjutnya yang ketiga itu dari aktivitas
mikroba atau terjadi mikroorganisme, maka akan terjadi reaksi kimia seperti denaturasi protein atau fermentasi laktosa dan reaksi kimia lainnya yang dapat menyebabkan susu tersebut jadi menurun kualitasnya. Seperti itu guys. Sekarang kita udah ada di ujung perjumpaan kita, ujung pertemuan kita. Mungkin hanya itu yang dapat Laili sampaikan. Semoga apa yang Laili sampaikan bisa bermanfaat untuk diri Laili dan untuk kalian semuanya. Semoga dapat memberi pengetahuan yang baru bagi kita semua ya. Dan jika ada salah kata, salah pengucapan, salah penyampaian, atau ada kesalahan dalam hal apapun itu, kepada Allah Laili mohon ampun, dan kepada kalian semua Laili maaf. Oke guys, terima kasih banyak ya yang sudah menonton video ini. See you next video guys. Semoga kalian sehat selalu, banyak umur dan banyak rezeki. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.